Selamat pagi, hari ini kami akan membagikan praktik baik kami tentang praobservasi dalam supervisi akademik. Yang menjadi kepala sekolah itu adalah Pak Dian Abdi, dan yang menjadi guru itu adalah Bapak Edi Rianto. Waalaikumsalam Pak. Mana Pak Edi kabarnya hari ini, sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak. Kabar sehat juga kan? Ya, sama. Jadi kali ini kita pada pertemuan ini akan membahas tentang supervisi akademik. Sudah siap nih Pak Edi melaksanakan itu? Siap. Nah, jadi tujuan daripada supervisi kali ini itu adalah bagaimana nanti kita menyepakati tentang yang mau Pak Edi laksanakan di kelas bersama anak-anak. Nah, baik Pak Edi, di dalam pelaksanaan ini Pak Edi kan udah buat RPP itu ya? Sudah Pak. Kira-kira udah ada di bawah RPP Pak Edi? Sudah. Boleh saya lihat? Baik Pak Edi, kalau dilihat dari RPP Pak Edi ini, sini sudah jelas ya dari tujuan pembelajaran, strateginya, penilaiannya. Nah, lalu kalau hanya dari RPP kan ini kurang nyaman juga Pak Edi. Kira-kira dalam penyampaian pembelajaran itu Pak Edi, tujuan pembelajaran itu yang bagaimana yang mau Pak Edi sampaikan ke anak-anak? RPP yang pertama tentunya tujuan pembelajaran perlu kita sampaikan kepada anak-anak. Yang pertama, peserta didik mampu memahami norma-norma yang ada di masyarakat, karena kita ini tentang norma. Anak memahami norma-norma di masyarakat. Kemudian yang kedua Pak, peserta didik mampu yang menjelaskan norma-norma yang ada di masyarakat tersebut. Berarti berkaitan dengan norma ya? Iya Pak. Jadi kalau kita lihat ini tujuan pembelajaran sih bagus Pak Edi, karena norma itu sekarang udah mulai berkurang di masyarakat, jadi anak-anak kembali. Nah, lalu strategi langkah-langkah apa gitu Pak Edi yang mau dilaksanakan supaya anak-anak ini paham tentang norma-norma itu semua? Dalam hal ini saya mencoba bagaimana strategi saya untuk anak-anak, yaitu cooperative learning. Apa itu cooperative learning? Yang pertama ya, saya akan nanti buat anak-anak ini per kelompok ya, kemudian saya buat tujuannya per kelompok ini langsung ke masyarakat sekitar untuk berdialog. Anak-anak mencari informasi tentang norma yang ada di masyarakat sekitar sekolah. Kemudian saya lihat nanti bagaimana antar kelompok ini bekerja sama lintas kelompok, kemudian mereka di lapangan, kemudian nanti mereka memaparkan hasil dari hasil itu. Berarti intinya di dalam ini adalah tentang tugas mandiri dan tugas kelompok Pak Edi. Oke baik, jadi asesmen apa yang mau Pak Edi gunakan di situ? Apa yang fokus pada penilaian apa? Yang pertama asesmen yang saya gunakan penilaian individu dan kelompok. Individu dan kelompok ya. Kemudian nanti ada juga mereka ada umpan balik dari masing-masing kelompok ya. Nanti baru saya buat tes. Oke baik Pak Edi. Jadi dari mulai kerja mandiri, mereka kerja kelompok, langsung ke masyarakat, melibatkan masyarakat tentang norma semua. Nah, jadi supervisi ini kita sepakati nanti Pak Edi laksanakan. Iya Pak. Itu pembagian kelompok, berarti nanti di dalam kegiatan itu ada pelaporan Pak Edi. Iya, laporan akhir. Oke baik Pak Edi, terima kasih waktunya Pak Edi. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan semuanya dan mencapai pada suatu tujuannya. Oke, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Pak Edi. Waalaikumsalam Pak. Saya alhamdulillah. Pak Edi, minggu lalu kita kan sudah melakukan supervisi. Iya Pak. Nah, di minggu lalu itu Pak Edi mau
melakukan pembelajaran, bahwasannya sudah membagi kelompok anak-anak. Di dalam pembelajaran itu anak-anak langsung ke lingkungan masyarakat. Nah, kira-kira di dalam pembelajaran itu apa yang sudah berjalan dengan baik menurut Pak ini? Iya Pak, kebetulan rencana saya kemarin minggu lalu anak-anak melakukan pembelajaran di lingkungan sekolah, mengamati tentang norma yang ada di masyarakat sekitar sekolah. Nah, yang didapat dari anak-anak lebih semangat dalam pembelajaran saya, dan mereka lebih produktif untuk bertanya dengan masyarakat yang di sekitar lingkungan sekolah mengenai apa peraturan yang berlaku di sini, kemudian apa-apa saja yang masyarakat lakukan ataupun menaati norma yang ada di masyarakat di situ Pak. Berarti hal baik yang sudah dicapai itu mereka sudah terjun langsung bertanya ke masyarakat dan mereka sudah memahami tentang norma-norma yang berlaku. Ya. Nah itu di dalam lingkungan masyarakat. Lalu kalau kita investasi ke dalam lingkungan sekolahnya kira-kira gimana Pak ini anak-anak itu? Kalau Berkaitan dengan norma-norma yang mereka pahami. kalau kita investasikan ke lingkungan sekolah, anak-anak ini lebih memahami ya pentingnya norma. Ternyata norma itu bukan hanya di masyarakat. Ada 4 norma yang ada Pak. Yang pertama norma agama, norma hukum, kemudian norma norma ada 2 lagi saya lupa, cuman dari 4 norma ini mereka jadi lebih memahami karena mereka terjun langsung ke masyarakat. Kemudian kita lihat di sekolah, saya norma hukum kan, ternyata di sekolah juga mereka tidak boleh ya melanggar norma hukum. Ini kenapa? Misalnya membuli, mengajak berantem sama teman dia, jadi itu dia. Nah ini berarti kan dari pembelajaran yang Bapak ini rencanakan, Pak dirancang, terus langsung ke tujuan ke anak-anak, berarti itu kan sudah tercapai gitu berarti ya tentang norma tadi. Sementara Pak sudah kemarin itu merencanakan di sekitar lingkungan sekolah berkaitan dengan masyarakatnya, lalu dikaitkan lagi dengan lingkungan di dalam sekolahnya. Nah berarti anak-anak itu sudah memahami tentang norma-norma yang kehidupan yang ada di dalam masyarakat ini. Nah sekarang dari pelaksanaan mereka melaksanakan tugas kelompok mereka tentang norma tadi. Nah kira-kira tantangan yang dihadapi anak-anak itu waktu pelaksanaan itu apa kira-kira yang mereka dapatkan itu? Ya, sejauh pengamatan saya mendampingi anak-anak di masyarakat karena kita kebetulan berjumpa dengan lurah atau kepling di sekitar lingkungan masyarakat. Mereka mungkin yang pertama adalah kepling ini kurang terbuka dengan tentang pelanggaran norma yang terjadi di masyarakat sini Pak. Artinya kita terbuka apa? Kurang transparan. Misalnya ditanya, ada nggak di sini katakan maling? Nah, kan itu pelanggaran norma. Maling itu dihukum apa? Ternyata di masalah apa namanya? Kepling tadi tidak transparan tentang maling ada di situ atau tidak. Karena apa? Ketika kita tanya maling di sini ada, berarti menganggap berapa di lingkungan mereka nggak aman. Nah, jadi itu yang menggali tentang informasi di lingkungan masyarakat itu tentang norma hukum terutama itu agak susah karena mungkin ada penelitian dari ya mereka berarti menjaga nama baik yang mereka tidak akhirnya terbuka dan anak-anak yang kasihan gitu ya. Padahal di situ seharusnya mereka bisa lebih terbuka gitu kan. Mungkin ada yang Pak Edi sampai melibatkan cateringnya, anak-anak langsung bertanya semua. Nah berarti respon anak-anak Pak Edi sekarang apa kira-kira respon anak-anak dengan tanggapan catering yang seperti itu, nggak mau apa itu apa? anak-anak saya lihat pertama
kita di tempat yang lain atau tempat yang katakan daerah terpencil di sekolah ya, masyarakat yang mereka nggak kenal gitu ya. Iya. Nah baik, jadi dari apa yang tadi respon anak-anak itu, nah kalau kita kaitkan dengan umpan baliknya, kira-kira kalau Pak Edi lanjutkan lagi atau sampai di situ, strategi apa itu kira-kira supaya anak-anak ini bisa lebih menerima, lebih kurang, lebih mereka puas lagi gitu dengan ini. Tadi Pak Edi sampaikan kan anak-anak responnya ada yang bilang sebenarnya di tempat yang lainnya yang lebih luas lagi gitu. Kira-kira strategi apa Pak Edi supaya, atau kalau di situ lah, kira-kira strategi apa yang mau Pak Edi sampaikan supaya tadi minimal Edi-nya mau menyampaikan jujur, memang ada lagi kalau ini, jadi anak-anak juga tahu cara mengantisipasinya dan lain sebagainya. Yang pertama, rencana saya hasil evaluasi ini saya kira itu akan melibatkan juga aparat penegak hukumnya. Misalnya kita dari informasi dari pihak kepolisian atau aparat TNI yang tinggal di Lumun itu. Oh, Jadi ini tidak hanya EPI. Kebetulan kemarin EPI-nya ini Pak. Saya nggak tahu EPI-nya ini apakah ya data indikasi nggak jujur sih. Makanya ini saya depan kita akan melibatkan polisi dan aparat. kalau gitu mungkin lebih bagus ini aja Pak Edi, langsung ke lurahnya, karena di dalam kelurahan itu ada yang namanya Babin Sar, itu kan TNI-nya, ada Babin Kamtipmas, dan polisinya di dalam itu. Nah, lalu kalau kita kaitkan dengan kegiatan proses pembelajarannya, kira-kira tercapai itu dari Pak Edi. Iya. Kalau Kegiatan pembelajaran hasil apa saya identifikasi saya dan keberhasilan sepertinya baru 90%. Kalau kita presentasikan dari pembelajaran saya, karena ada apa? Kalau bicara kita tentang norma kan banyak nih, ya banyak. Kemudian dari hasil kerja kelompok anak-anak yang saya langsung praktekkan ke lapangan dan hasilnya katakan itu tidak 100% apa maksimal. Nah ya, kalau kita rumuskan Pak Edi, kita kaitkan dengan pembelajaran dalam proses pembelajaran. Nah kira-kira kita lihat itu di situ yang dikaitkan dengan nilai berkesadaran itu yang mana itu kalau pasangan? Kalau kita kan kita pembelajaran mendalam, yang pertama mereka hasil pengamatan mereka sendiri kan dalam kalangan mereka, kemudian mereka jadi mengetahui ternyata di masyarakat ini ada norma-norma yang dilanggar. Mereka lebih sadar, Bisa tahu ya. Artinya ada norma hukum ini yang kita tidak tahu, mungkin anak-anak yang belum tahu secara langsung, dia tidak tahu langsung tahu ya. Kalau yang dia kita kaitkan dengan yang nilai-nilai bermaknanya yang bagi anak-anak itu apa sih kira-kira aku belum melakukan ini gitu, apa yang lebih bermakna bagi mereka gitu. Dari segi kesadaran hukum, Kesadaran hukumnya mereka lebih paham. mereka lebih paham ya. Lalu yang membirakan mereka dengan yang membirakan berarti apa kira-kira itu Pak Edi? Kalau saya lihat ketika mereka ke lapangan, kita akan kelompok ini Dengan senang mereka tanpa ada beban gitu ya. Oke baik, jadi berarti semua sudah tercapai dengan baik tujuannya baik itu seminggu lalu ini dilaksanakan dan hasilnya berarti tercapai semua, berarti memuaskan dari anak-anak juga memahami semua. Baik ini mungkin itulah fase observasi kita yang telah baik direncanakan sampai penyelesaian akhir. Selamat Pak Edi, semoga berjalan dengan baik sampai dengan tujuannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi ya. Sampai jumpa.